Assalamualaikum Asatid, Ustadzat, sehat semua nggih. Kalau ada video di forum ini mungkin ada yang berpikir, nah ini apa lagi gitu ya. Jangan ya Dik ya, jangan dijak maju kok ya susah banget gitu ya. Enggak ya, insya Allah ini tujuannya enggak membuat jenengan tambah jadi beban pikiran. Ini ada informasi intinya begitu tentang pemutakhiran aplikasi Simantab ya, karena ada beberapa masukan terkait peminatan, terus kelas BMK dan BDPK dan lain sebagainya. Oke, langsung saja, nggak usah basa-basi ya. Jadi sebelum saya masuk ke pemutakhiran atau update aplikasi ini, saya coba istilahnya bikin ilustrasi terlebih dahulu. Apa yang terjadi di Madrasah Aliyah ya, atau mungkin sebenarnya di tingkat SMA, SMK sederajat begitu ya. SMA ya, kalau SMK mungkin enggak. Jadi gambarannya itu seperti ini guys, Ustadzah. Jadi kan kita punya peserta didik. Peserta didik itu punya kelas, kita sebut aja kelas umum gitu. Nah, setiap peserta didik itu untuk kelas 10 untuk kelas 11 dan kelas 12 ya, itu bisa masuk di kelas peminatan itu. Nah, seperti ini anggap. Nah, selain itu setiap peserta didik juga bisa masuk di kelas BMK ya, kelas BMK atau kelas BDPK ya. Maaf. Jadi saya tarik dari sini aja. Nah, ini anggap saja ini orang yang sama itu bisa masuk di beberapa kelas atau rombel yang berbeda-beda. Nah, plus tambah lagi setiap siswa itu bisa masuk di eskul. Nah, seperti ini. Agak ruwet ya. Nah, untuk yang lintas minat ini kita skip dulu ya. Nah, dari ilustrasi yang ruwet ini gitu, bisa jenengan bayangkan bagaimana seorang peserta didik itu bisa berada di kelas atau kita bilang rombel yang berbeda. Setidaknya ada 3 lah. Jadi ada kelas umum, kelas peminatan atau lintas minat, kita anggap saja sama. Kemudian ada kelas BDPK atau BMK, ada lagi kelas eskul. Nah, itu kalau benar-benar diterapkan, yang mestinya yang dibuatkan absennya, dibuatkan jurnalnya, itu betapa repotnya begitu ya, betapa sulitnya itu. Oleh karena itu ya, oleh karena ruwetnya ini ya, maka muncullah aplikasi yang nggak canggih-canggih banget gitu, namanya Simantab gitu. Nah, di pemutakhiran yang terakhir ini ya, yang tadi itu bridging ya, ini adalah penambahan fitur minat dan fitur kelas BDPK ya, atau kelas bimbingan membaca kitab. Nah, jadi akan saya tunjukkan langsung aja ya. Ini kebetulan saya pakai versi web. Kalau kita pilih formulir jurnal ya, adapun yang lain seperti RPP, bukan RPP, rancangan pembelajaran itu masih sama aja, nggak ada yang berubah. Nah, yang berubah itu pada formulir jurnalnya ya. Ini masih sama. Nah, saya akan kasih lihat jenengan, misalnya jam keberapa, ini juga sudah maklum ya. Nah, nama guru misalnya saya ambil 1. Nah, ketika jenengan nanti milih kelas ya, kelas 11 ya, otomatis akan muncul opsi lagi. Nah, opsi umum dan peminatan. Ini penting ya, karena kalau kita milih umum, secara default dipilihkan umum. Nah, maka absen ini akan ikut absen umum. Jadi ikut absen yang ini ya, ikut absen yang ini. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk yang kelas lain ya. Tapi kalau jenengan pindah ke kelas peminatan, maka ini ya ditandai dengan berubah di tulisannya peminatan. Ini juga akan ikut absen peminatan. Nah, ini seperti saya akan kasih lihat jenengan, ada 12 MIA 1, 12 MIA 2, 12 I1, ada kelas 11 Sain Putra, Sain Putri,
11 sosial dan humaniora, putra dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini berbeda ya. Nama absennya berbeda. Oke, kita kasih lihat dulu ya. Oke, ini kelas 11. Kita pilih kelas 11. Oh, ini Ustadz Rifki kelas 11-nya cuman PMK ya. Kita cari punya yang lainnya aja. Misalnya Ustazah Hefi, Ustazah Hayatun aja. Misalnya. Kita pilih kelas 11 ya. Kita akan lihat absennya ya. Ini kelas umum. Kemudian mapelnya bahasa Indonesia aja misalnya. Kita lihat mapelnya. Ini kelas 11.1. Nah, kita lihat ya, 11.1 itu siapa saja. Di sini ada siapa ini? Fadil Ramadhani, Davin dan sebagainya, Layak Galang dan sebagainya. Coba kalau kita pindah ke kelas peminatan ya. Nah, ini kan sudah beda ya. Ada sosial, coba kita cek untuk kelas sosial. Nah, ini sudah berbeda lagi orangnya. Sama-sama kelas 11-nya, tapi sudah berbeda kelas itu ya. Ini sebagaimana yang kita terapkan di lapangan lah, begitulah kurang lebih. Terus kemudian sisanya kurang lebih sama ya. Misalnya ini memang ya belum secanggih dalam arti pelajaran itu, kelas itu bisa menyesuaikan pelajaran. Ini pelajaran peminatan. Enggak sejauh itu. Yang jenengan sendiri yang memilih jenengan itu ngajar di peminatan atau yang di kelas umum. Oke, coba kita lihat lagi sekali lagi ya. Sama ya, jadi kalau kelas 11 dan kelas 12 itu nanti muncul ini. Nah, untuk kelas 10 tidak muncul ya, karena kelas 10 kan belum ada peminatan. Oke. Plus ada lagi satu lagi. Yakni kelas BDPK ya, atau kelas PMK. Misalnya, nah ini sebaliknya, kalau kelas peminatan itu 11-12, kalau BDPK itu kelas 10 dan kelas 11. Nah ya coba, rumit gimana coba. Nah, ini misalnya jenengan pilih kelas 12 begini ya. Sebentar, kita jenjangnya kelas 11 gitu ya. Nah, ketika jenengan, ini untuk yang pengampu PMK ya. Ketika jenengan milih pelajaran ini, Al-Miftah ini, klik. Nah, maka ini juga akan berubah ini majelis ini ya. Ini untuk pembeda juga sebenarnya. Di sini majelisnya itu menggunakan istilah kayak seperti isim mufrad dan sebagainya, itu hanya pembeda sekaligus untuk menghilangkan gap-gap ya. Kalau anak-anak itu dibuat jenjang rasanya gimana gitu ya. Jadi ini cuman sebagai pembeda juga. Oke. Nah, ketika nanti kita misalnya kita pilih rombel isim mufrad mudzakkar B ini ya. Nah, maka peserta didiknya juga akan berbeda lagi urutannya. Bisa jadi di prakteknya mereka itu adalah sebagian dari kelas 11, misalnya 11 ya, 11 1 sebagian dari 11 2 seperti itu. Nah, jadi dengan ini maka sebenarnya kita memiliki semacam lembar presensi ya secara virtual begitu. Seperti itu nggak Ustadz? Bisa dimaklumi. Jadi coba saya rekap lagi. Mohon maaf tadi agak kecepatan ya, memang tadi kurang persiapan juga. Jadi coba saya ulangi lagi ya dari awal ya. Jadi tambahkan begitu ya. Untuk sampai sini semuanya masih sama ya. Memilih jam. Nah, kemudian memilih nama guru misalnya. Nah, ketika jenengan memilih jenjang itu ya. Kalau kelas 11 dan kelas 12 ini otomatis nanti ada pilihan lagi. Secara default dibiarkan umum. Tapi kalau kebetulan jenengan ngampu kelas peminatan, misalnya fisika tingkat lanjut, biologi tingkat lanjut, maka kan peminatan tuh. Maka jenengan pilih peminatan seperti ini. Mata pelajarannya dengan pilih misalnya fisika tingkat lanjut. Nanti untuk sisanya sama ya kurang lebih ya. Apa pembelajarannya misalnya diskusi gitu ya. Ini jenengan sesuaikan ya, jangan persis seperti ini. Nanti jenengan sesuaikan dengan prakteknya di lapangan seperti apa. Nah, kemudian kita pilih kelas peminatannya di mana. Jadi kelas 11 kita pilih Sain Putra. Ini sudah keluar juga 19 peserta didik.
Nanti kalau di absen juga akan keluar itu ya. Ini sudah malam ya. Terus apa lagi? Oh ya, satu lagi. Kalau untuk eskul ini terpisah ya, jadi nggak usah dibahas juga. Kalau di eskul ada jurnalnya sendiri, jadi seperti ini ya. Kalau di eskul ada sendiri jurnalnya. Oke. Sebagai penutup, ini cepat-cepatan aja ya. Mungkin ini video ini tayang, mungkin jenengan sedang masak atau mungkin jenengan sedang sarapan ya. Ini video ini tidak bermaksud mengganggu jenengan sarapan ya. Ini karena informasinya memang perlu disampaikan begitu. Oke, sebagai penutup, terima kasih kepada Ustadz-ustadzah yang sudah mengikuti dan melaksanakan aturan yang sudah diberlakukan untuk hari ini. Ini seperti yang jenengan lihat sudah ada 44 jurnal. Ini memang logisnya atau logiknya ya segini nih ya. Jadi jurnal itu setiap pelajaran setiap masuk seperti itu. Semoga ini bisa istiqomah teman-teman ya. Kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan nggak dikerjakan ya. Terus ini untuk jurnal, ini alhamdulillah ini sudah banyak juga yang isi. Untuk yang belum isi, buruan diisi ya. Jangan sampai nanti mau ngajar baru ngisi rencana pembelajaran, terus ngedumel. Kok gini-gini banget sih ngajar? Ya gimana? Sudah dibilangin kan. Kayak tadi tuh bilang jangan ya Dek ya. Kalau ya rencana itu ya direncanakan, disiapkan dulu, baru kemudian jurnalnya diisi ketika pelaksanaan. Itu saja, singkat dan sedikit agak acak-acakan ya, tapi semoga ada informasi yang bisa diambil manfaatnya. Dari saya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.